Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bocoran jersey kandang Inter musim depan, dominan putih dengan motif salju. Bocoran jersey kandang Inter musim depan telah hadir, terkonsep yang didedikasikan untuk Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026. Awalnya, desain ini diperkirakan akan menjadi jersey keempat musim ini, tetapi berdasarkan informasi terbaru dari Foti Headlines, jersey ini justru akan digunakan sebagai seragam tandang utama musim depan. Jersey ini didominasi warna putih, dengan motif abstrak berwarna biru dan turkois, yang kemungkinan menggambarkan kristal es atau salju sebagai simbol dari Olimpiade musim dingin. Semua logo dan aksen menggunakan warna biru navy, memberikan tampilan yang elegan dan khas. Sebagai detail tambahan, terdapat tulisan "Brothers and Sister" di bagian dalam kerah, yang melambangkan semangat persatuan dalam tim. Dengan desain yang unik dan berkelas, jersey ini diharapkan menjadi salah satu ikon terbaru dalam sejarah Inter, sekaligus merayakan keterkaitan klub dengan ajang olahraga terbesar, yang akan digelar di Italia pada 2026 mendatang. Inter siapkan perpanjangan kontrak Pio Esposito, hingga 2029. Menurut laporan dari Nicolo Sira, Inter sedang merencanakan perpanjangan kontrak Pio Esposito hingga 2029. Striker muda berbakat tersebut dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam Akademi Nerazzurri. Dengan perpanjangan kontrak ini, Inter ingin mengamankan masa depannya di klub, dan mencegah ketertarikan dari tim lain. Esposito, yang saat ini berkembang pesat, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Inter. Negosiasi sedang berlangsung, dan peresmian kontrak baru kemungkinan akan segera diumumkan. Musim ini bersama Spezia, ia telah mencetak 14 gol sekaligus menorehkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Serie B. Perlu diingat usianya masih 19 tahun. Arsenal, Liverpool, dan Chelsea pantau situasi Marcus Thuram di Inter. Penyerang Inter, Marcus Thuram, dikabarkan menarik perhatian Arsenal, Liverpool, dan Chelsea, yang terus memantau situasinya di klub. Ketiga raksasa Liga Inggris tersebut mempertimbangkan kemungkinan merekrut Thuram di masa depan, mengingat performa impresifnya bersama Nerazzurri musim ini. Menurut laporan dari TBR Football, Thuram menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar target transfer mereka. Pemain asal Prancis itu telah tampil konsisten dan menjadi bagian penting dari skuad Simone Inzaghi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Sejak bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, Thuram telah menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang serba bisa yang mampu memberikan kontribusi besar, baik dalam hal mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kecerdasan taktisnya membuatnya menjadi sosok penting di lini serang Nerazzurri. Masa depan San Siro, pertemuan Inter, AC Milan, dan wali kota Milan belum capai kesepakatan. Pertemuan di Palazzo Marino, markas pemerintah kota Milan, antara Inter, AC Milan, dan wali kota Giuseppe Sala terkait dokumen penawaran pembelian San Siro, dan area sekitarnya belum membuahkan hasil. Diskusi yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua klub masih berselisih pendapat mengenai beberapa poin dalam dokumen tersebut. Akibatnya, wali kota Sala meminta pembaruan dalam 48 jam ke depan, dengan pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam. Dalam pertemuan tersebut, AC Milan diwakili oleh Paolo Scaroni, sementara Inter diwakili oleh perwakilan dari Oak-Tree, pemilik mayoritas klub. Salah satu poin utama yang masih menjadi hambatan adalah ketentuan dalam dokumen mengenai skenario, jika salah satu klub memutuskan untuk mundur dari kesepakatan. Presiden Serie A dukung ide VAR atas permintaan tim, tapi menunggu keputusan IFAB. Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, menyatakan dukungannya terhadap VAR Chiamata
VAR atas permintaan tim, dalam wawancara dengan GR Parlamento untuk program La Politica nel Pallone. Simonelli menegaskan bahwa ide tersebut juga didukung oleh Asosiasi Wasit Italia AIA, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan IFAB, International Football Association Board, lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi sepak bola dunia. Ide ini juga disukai oleh AIA, yang baru-baru ini menyatakan dukungan mereka. Namun, ini bukan keputusan yang bisa diambil hanya oleh sepak bola Italia. IFAB adalah organisasi yang berwenang untuk melakukan perubahan ini, dan beberapa hari lalu, perwakilan kami, Andrea Buti, telah menjadi anggota dalam Football Advisory Panel mereka. Meskipun ia mendukung transparansi dalam penggunaan VAR, Simonelli mengungkapkan bahwa penerapan VAR Ciamata belum mendapatkan respons positif dari beberapa liga top Eropa. Saya mendukung transparansi, jadi apapun yang bisa membantu dalam aspek ini tentu kami sambut baik. Tapi keputusan bukan di tangan kami, melainkan tergantung pada sikap yang diambil oleh IFAB. Inter versus Feyenoord menang 2-1, Inter Milan ke perempat final. Inter Milan meraih kemenangan 2-1 atas Feyenoord. Hasil ini membawa Inter Milan melaju ke perempat final Liga Champions, usai unggul agregat 4-1. Inter Milan versus Feyenoord pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions berlangsung di Giuseppe Meazza, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan memulai laga ini dengan keunggulan agregat 2-0 berkat kemenangan di leg pertama. Inter mencetak gol cepat di menit ke-8 lewat Marcus Thuram. Feyenoord bisa menyetarakan angka dari penalti Jakub Moder di menit ke-42. La Beneamata yang giliran mendapat hadiah penalti selepas jeda. Hakan Calhanoglu bisa bikin gol lewat titik putih pada menit ke-51. Inter mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membawa mereka ke perempat final usai unggul agregat 4-1. Inter bakal berjumpa dari Bayern Munich di 8 besar.